Untuk kamu yang lagi cari laptop bekas yang bagus tapi takut ketipu, tenang aja. Di video kali ini aku bakal kasih tips lengkap cara cek laptop bekas sebelum kalian beli. Jadi, tonton dengan teliti sampai akhir video biar kalian nggak salah pilih. Membeli laptop bekas bisa menjadi solusi hemat, tetapi membutuhkan kehati-hatian agar tidak kecewa. Berikut adalah langkah-langkah detail untuk memeriksa laptop bekas sebelum membelinya. 1. Cek atau periksa fisik laptop. Pertama, kita mulai dari bagian fisik. Periksa bodi laptop, apakah ada goresan, retak, atau penyok. Jangan lupa cek engsel layarnya. Kalau engselnya udah kendor, hati-hati ya. Pastikan engsel terasa kokoh, tidak kendor, atau terlalu keras saat membuka dan menutup layar. Lalu pastikan tombol, baik tombol power maupun semuanya berfungsi. Coba tekan satu persatu. Oh iya, port juga penting banget, seperti USB, HDMI, dan audio jack, dan lainnya. Uji semuanya dengan perangkat eksternal. 2. Cek kesesuaian spesifikasi produk. Kedua, jika akan membeli laptop second, coba cek versi atau seri laptop tersebut di situs aslinya di internet. Apakah model dan spesifikasi sama? Cek jenis prosesor, jenis RAM, kapasitas RAM, dan lainnya. 3. Cek secara detail dengan menggunakan aplikasi. Untuk yang ini, saya akan memandu dan sharing cara penggunaan beberapa aplikasi agar mudah memeriksa kondisi kesehatan hardware secara rinci. Oke, untuk pengecekan secara software, saya akan narasikan secara langsung ya teman-teman. Karena memang sepertinya jika saya menggunakan voice over terlalu panjang dan sulit dimengerti. Jadi untuk kedepannya, untuk tutorial, saya akan menggunakan suara asli. Namun mohon maaf, saya kurang bisa untuk menarasikan cerita. Jadi saya sering menggunakan voice over dari aplikasi. Keduanya memang karena saya tidak memiliki tempat untuk menggunakan voice over itu dari video-video saya. Jadi sepertinya sangat berisik dari noise-noise yang ada di belakang saya. Untuk kemudian yang pertama, untuk mengecek laptop ini setelah dicek secara fisik seperti penjelasan video yang di atas tadi, saya akan mencontohkan untuk mengecek laptop secara aplikasi. Saya akan menunjukkan cara untuk cek laptop dengan aplikasi, baik itu online maupun aplikasi-aplikasi yang diinstal. Untuk aplikasi yang diinstal, saya menggunakan 3 aplikasi ini. Yang pertama HDD Sentinel, Harddisk Sentinel, ini untuk cek harddisk atau SSD. Untuk CPU ID, CPU Z ini untuk cek komponen dasar dari spesifikasi laptop yang mau dibeli. Kemudian ketiga, GPU Z ini untuk cek grafis dari laptop yang akan kita beli ya teman-teman. Langsung aja untuk yang pertama kita mau cek layar. Untuk cek layar kita bisa langsung aja klik Test My Screen di browser kita. Oke. Setelah terbuka, teman-teman bisa klik langsung. Nah, di sini ada tombol 3 ada garis 3 di kiri atas, ini diklik. Lalu klik full screen biar lebih jelas untuk testingnya. Di semua sisi ya, nih bisa terlihat. Lalu kita ganti warnanya teman-teman. Kita ganti di solid color ini. Nah, solid color ini. Kita bisa klik kiri di mouse-nya untuk bisa berganti-ganti warna. Nah, ini merah. Kita ganti merah, kita ganti hijau. Untuk bisa lihat apakah ada dead pixel atau enggak, karena ini penting banget. Kalau pakai wallpaper kan akan samar. Lalu setelah itu kita klik kiri atas lagi, kita pakai gradient color untuk cek gradiasi warna bermasalah atau tidak. Nah, masih bagus ya, ini saya coba cek ya di laptop saya. Masih bagus. Selanjutnya kita pakai yang berjalan. Ada sports pen. Ini ada, nah seperti ini nih. Jadi terlihat tuh ada yang bergerak, bermasalah atau enggak, ada titik-titik yang terkendala atau tidak. Oke, kita sekarang pakai yang add movement ini untuk cek objek berjalan. Tuh ada kotak ya yang berjalan. Tadi itu kan ada suara-suara noise berisik. Jadi saya sebenarnya kurang nyaman pakai suara asli. Lalu pakai cross untuk penambahan seperti ini. Kita cek kalibrasinya. Ini untuk cek LCD teman-teman.
Lalu untuk cek keyboard, kita bisa gunakan keyboard test. Nah, di sini bisa untuk cek ya. Bisa Escape, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8. F9 dan selanjutnya tidak bisa saya klik ya. Untuk F9 dan selanjutnya tidak bisa saya klik karena ini tombolnya ada tombol media. Jadi saya klik ada suara play lagu, ada dia screenshot dan lain-lain. Cek langsung aja di bawahnya. Saya lihat ada yang bermasalah atau tidak. Kalau ada yang berkedip itu artinya tombolnya itu ngeklik sendiri ya teman-teman. Kalau ada yang berkedip-kedip kayak gitu. Ini ada juga untuk yang ini adalah touchpad. Ternyata masih aman. Oke, itu aplikasi yang online, Lalu untuk aplikasi yang offline itu saya untuk HDD Sentinel, CPU-Z dan GPU-Z ini bisa teman-teman download. Teman-teman bisa download di websitenya langsung. Untuk HDD Sentinel, kita klik saja HDD Sentinel. Download aplikasinya yang versi standar saja yang download ini, atau mau yang pro tapi berbayar ya teman-teman. Setelah kita download dan kita install, kita klik 2 kali. Nah, di sini muncul. Di sini saya pakai 2 disk. Yang pertama SSD, kapasitasnya 256 GB dan kedua saya pakai hard disk, ukurannya 500 GB. Untuk yang SSD, karena saya pakai baru 28 hari 19 jam, masih 100% semua ya teman-teman. Lalu yang hard disk ini terlihat nih. Kenapa saya ganti? Karena ini sudah 79% untuk health atau kesehatan dari hard disk itu. Jadi ini sebetulnya kalau sudah segini jangan dipaksa untuk install Windows ya teman-teman. Saya menyarankan untuk 90% ke bawah jangan gunakan untuk install Windows karena sangat rentan untuk sering blue screen. Nanti juga bermasalah jika ada data penting yang hilang. Karena 79% di sini terlihat ada 21 bad sector yang terdeteksi ini. Ada 62 error saat data transfer. Nah, kan sangat bermasalah ya nanti. Tapi kalau untuk penyimpanan saja saya masih pakai teman-teman. Saya masih pakai untuk menyimpan data-data saya. Di sini saya masih C-nya ini. Nah, inilah untuk SSD, lalu D dan E ini dari hard disk. Oke, di hard disk ini kita bisa cek temperaturnya. Di Sentinel ini ada di sini temperatur dari SSD saya paling besar adalah 41 derajat Celcius. Lalu untuk hard disk terlihat 54 derajat Celcius. Memang selain lebih lambat, dia juga lebih cepat panas karena dia dari lempengan ya teman-teman. Lalu ada menu smart, lalu ada menu information secara detail nih. Untuk hard disk ya SATA 2, dia Intel 6 generasi, kapasitasnya 476 ini 500 GB tapi terdeteksinya adalah 476 ya teman-teman. Memang seperti itu. Oke, nah untuk yang SSD saya pakai Gen 3 6 gigabit per second. Lalu total size-nya adalah 256, namun di sini terdeteksi 244 GB. Saya pakai merek Vigen, tuh terlihat ya teman-teman. Vigen tipe ini, seri ini 256 GB. Di sini ada juga banyak ini ya teman-teman untuk dipakai. Saya cuma akan mencontohkan yang ini dulu. Lalu disk performanya ya. Untuk yang SSD total data read dan write-nya adalah 48 MB dari digunakan. Untuk yang hard disk hanya 1 MB. Oke, itu adalah untuk yang HDD Sentinel. Lalu selanjutnya kita akan cek RAM, cek prosesor dan juga lain-lain. Untuk cek prosesor dan OS sebenarnya kita bisa langsung klik di yang disk PC ini atau di menu Explorer juga bisa. Teman-teman buka Explore, klik kanan di sini, lalu klik Properties. Oke, di sini ada terdeteksi. Prosesornya adalah Core i7, kecepatan atau clock speednya 2,5 GHz, RAM-nya 4 GB, disable-nya 3,84 GB, arsitekturnya 64 bit. Lalu OS-nya biasanya di sini ada Windows 10, Windows 11, tapi saya pakai terlihatnya MPB OS. Ini OS saya memang saya pakai yang modifikasi dari MPB ya. Jadi teman-teman bisa carilah di website untuk lebih ringan karena saya cuma 4 GB, jadi saya pakai yang ringan. Tapi sebetulnya ini seri Windows 10. Untuk lebih detail lagi untuk prosesor dan RAM, kita gunakan aplikasi namanya CPU ID. Kita bisa download CPU ID, klik aja CPU Z di browser.
Lalu kita klik, pilih yang setup English, lalu klik download ini ya. Karena saya sudah pernah download, jadi seperti itu untuk downloadnya. Ini setelah terinstall ya, setelah terdownload langsung install, teman-teman install aja. Setelah terinstall langsung kita buka. Setelah terbuka, muncul menu seperti ini. Di sini terlihat ya teman-teman secara detail. Ada prosesor tadi kan hanya Core i7 itu kalau di Explore, tapi di sini lebih detail lagi. Dia ada clock speednya ini lebih detail lagi. Lalu ada spesifikasinya dan lain-lain. Bisa lihat teman nih, ada core-nya, thread-nya dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah mainboard. Di sini saya pakai merek HP Pavilion ya, laptop saya. Di sini terlihat mereknya manufaktur dari HP seri model 80A3. Oke, selanjutnya memori. Memori ini artinya adalah RAM ya teman-teman. RAM-nya saya pakai DDR3. Saya pakai DDR3L, tapi di sini terlihatnya DDR3 aja. Kapasitasnya 4GB untuk kecepatannya. Di sini ada frekuensinya dan lain-lain. Selanjutnya di SPD ini untuk mendeteksi adalah slot dari RAM-nya. Ada berapa slot? Di sini ada 2 slot saya. Yang slot 2 ini kosong. Untuk slot 1 terisi DDR3L SODIMM Samsung. Size-nya adalah 4GB ya teman-teman. Di sini terlihat 4GB. Mereknya Samsung. Lalu grafiknya adalah saya pakai Nvidia GeForce 940 karena memang saya pakai dual VGA dari Intel HD Graphics 520 dan Nvidia GeForce 940. Oke. Aplikasi yang selanjutnya adalah GPUZ. GPUZ ini untuk mendeteksi secara detail lagi dari grafik ini. Kita bisa download GPUZ di browser. Kita ketikkan saja GPUZ. Setelah terbuka GPUZ, teman-teman bisa dilihat di sini ada menu download, klik download. Nah, di sini ada banyak server, ada server Singapura, server dari Amerika, server ini Belanda, lalu server Jerman dan server per Inggris. Nah, teman-teman bisa pilih aja yang mana terserah. Saya pakai server Singapura misalkan. Nah, dia akan terdeteksi langsung download ya teman-teman. Karena saya sudah download, jadi saya tidak perlu download lagi. Saya buka langsung setelah diinstal ya. Nah, kalau di CPUZ hanya seperti ini tampilannya, di GPUZ maka seperti ini. Dia akan terlihat lebih detail lagi, teman-teman. Di sini ada Intel HD Graphics 520. Sama kan terdeteksinya. Tapi kalau di sini cuma tampilan seperti ini, sedangkan di sini lebih detail lagi. Untuk VGA yang selanjutnya, yang VGA Nvidia-nya, kita ganti di sini. Oke, setelah terbuka, lihat teman-teman di sini ada bedanya kan? Di sini akan terdeteksi sangat banyak sekali, sedangkan di sini hanya seperti ini tampilannya. Dia akan lebih detail, ada sensornya dan lain-lain tuh. Di sini kan tidak ada ini teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita untuk cek koneksi, kita bisa cek wirelessnya. Klik di kanan bawah, muncul nanti seperti ini. Bisa berbeda tampilannya tapi kurang lebih seperti ini. Di sini WiFi-nya saya pakai WiFi seperti ini. Ini terlihat ya ada koneksi. Di sini terdeteksi. Nah, dia terdeteksi saya memakai SSID My Home. Lalu kita bisa cek koneksinya menggunakan command prompt juga dengan shift klik kanan lalu open command here atau command prompt nih teman-teman ya. Bisa juga diklik start lalu ketikkan cmd. Lalu teman-teman buka. Di sini ketikkan saja ipconfig. Terdeteksi ya teman-teman. Untuk IP-nya di sini terdeteksi 192.168.1.3 dengan default gateway-nya 192.168.1.1. Oke, sekarang kita cek ping ke Google. Kita ketikkan ping google.com untuk cek kekuatan dari transfer data dari WiFi kita. Oke, WiFi-nya aman. Selanjutnya kita bisa cek juga Bluetooth-nya. Nah, karena kemarin saya sudah cek pakai Bluetooth ini, earphone saya, jadi terdeteksi aman berarti Bluetooth-nya. Teman-teman untuk penambahan perangkat bisa klik Add Device, lalu klik Bluetooth. Nah, di sini kalau ada perangkat atau HP coba dihidupkan Bluetooth-nya, maka akan muncul seperti ini. Oke, itu untuk cek Bluetooth dan juga WiFi dari yang kita koneksikan. Untuk selanjutnya kita mau cek kamera dan juga sound. Untuk kamera saya coba ketikkan saja ya teman-teman.
kamera, bisa di sini. Atau pakai aplikasi sangat mudah dengan Zoom. Ini aplikasi yang mungkin semua orang sudah punya untuk saat ini ya. Dengan Zoom ini kita bisa klik 2 kali. Setelah terbuka, lalu kita bisa klik bagian profile, lalu klik setting. Untuk cek kamera, kita bisa klik di video, maka akan muncul. Jika dia terdeteksi, maka akan muncul gambar kita ya teman-teman. Berarti kameranya aman. Lalu selanjutnya untuk cek audio, kita klik audio, lalu kita tes mic-nya. Setelah aman, sekarang saatnya kita untuk tanyakan ke penjual apakah ada riwayat jatuh atau lain-lain ya teman-teman. Untuk cek kondisi kesehatan baterai, kita bisa pakai namanya baterai info view. Download di situsnya, namanya baterai info view. Setelah muncul, kita tunggu. Nah, kita pilih arsitekturnya, kita scroll ke bawah, cari yang 32 bit atau 64 bit ya teman-teman ya. 64 bit, karena saya pakai 64 bit, kita download. Karena saya sudah download, saya buka. Nah, di sini muncul. Karena ini kondisinya tidak ngecas, tulisannya discharging. Nah, di sini tinggal 95%. Lalu baterai health-nya masih 100% ya teman-teman. Kalau saya cas, coba saya colokkan chargernya, maka statusnya menjadi AC power. Nah, seperti ini mengecek kondisi baterai. Kurang lebih seperti itu cara untuk cek laptop second ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Apakah sudah bertambah ilmu hari ini? Mari kita terus isi dan asah diri dengan pengetahuan baru setiap harinya. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komen, serta share ke semua orang. Teman-teman juga bisa donasi ke link Traktor atau Saweria di deskripsi di bawah untuk mendukung channel ini terus maju. Sampai bertemu lagi di konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa.